jam 1:15 aku jam 00 lebih berapa itu aku udah bangun. Aku rebus telur. Aku ngerebus telur. Anakku, ayo tidur nak. Anakku masih biasalah. Malam Ramadan itu malam panjang banget. Aku ngerebus kemarin aku masak rebus telur, bikin air teh, air panas. Kemudian aku kayaknya masih ada ini masakannya. Jadi aku panas-panasin aja ya, sayang. Masa dibuang kan sayang banget itu. Ada sayur-sayurnya ya. Aku caranya ya kan nggak ada itu ya, nggak ada. Apa tuh namanya tuh? Belum ada microwave kayak gitu. Dipanasin aja, nggak usah dikukus lagi kak, karena terlalu overcook kayak itu. Temanku SD pasti bisa semuanya, pokoknya distimulasi itu bisa bahasa Inggris itu pakai wifi kayak gitu. Dipanasin aja, dibalik-balik di wajan keramik atau wajan biasa kayak gitu. Jadi pokoknya ini sayur nggak dingin gitu aja, kan udah matang kayak gitu aja. Habis goreng semuanya, habis goreng aku tuh loh masih buka bantal ya. Aku tuh mau sholat itu ya. Mau sholat yang khusyuk kayak gitu loh, khusyuk kayak gitu. Ya oke lah, nanti ada waktunya kayak gitu. Aku kejar ini. Aku kejar ini. Apanya yang dikejar? Apanya yang dikejar? Ya enggak lah. Aku ini hari ini temanku ya. Teman SD itu di Frugal Living itu gaya hidup nyaman kayak gitu loh. Ya, ya pokoknya nyaman gitu aja, gaya hidup nyaman. Kemudian aku hitung-hitung semuanya. Memang aku harus hitung supaya aku harus mikir kayak gitu loh. Ini aku orat-orat. Orat-orat kayak gini. Kemarin itu tanggal 12 sahur pertama ya. Ada yang sahur pertamanya itu tanggal 11 ada. Aku ikut yang 12 sahur pertama, buka kedua pertama tanggal 12 hari ini sahur kedua, buka kedua kayak gitu. Tanggal 13 ya. 6, 7, 8, 9. Udah kayak gitu. Aku coba aja 30 kayak gitu. Biasakanlah. Aku kan udah banyak bonus kayak gitu ya. Kayak gitu loh, aku dulu kayak gitu. Aku udah lulus DGSD ya, DS plus kayak gitu ya. S1 plus. Aku cari kerjaan kan. Aku ada nih matematika Jepang, ada lowongan guru matematika Jepang. Aku ke sana ya. Ya ampun, aku kan belajar lagi. Aku pikir kayak gitu ya. Belajar lagi sih sebenarnya aku. Kalau matematika Jepang itu oke lah, aku sambil cari pengalaman juga. Anakku kan sekolahnya full day ya. Anakku berangkat. Kalau udah kayak kirim lamaran kayak gitu, aku berangkat juga kayak gitu. Anakku berangkat, aku berangkat ke mana itu ya, deketnya UNESA kayak gitu. Di apa ya yang ada patung kuda itu loh, bagus-bagus, Geraha Family kayak gitu, bagus-bagus rumahnya. Ya aku tuh awam banget, aku lewat di Yani Golf kayak gitu. Tembus mana ya, aduh kalau aku nggak sampai ini ke rumah mati aku kayak gitu. Aku kan sendirian ya, punya handphone biasa, nggak Android kayak gini, handphone biasa itu zaman dahulu jadul kayak gitu. Ya Allah, aku ya opo iki, aku nggak telepon pak suami juga aku. Pokoknya aku kalau nggak sampai rumah aku mati ya gitu ya. Aku inget-inget sama temanku kan sering jalan-jalan ya sama teman Riko, sama ya paling sering aku kalau muter-muter Surabaya itu sama Riko kayak gitu dulu.
Iya nggak ada lagi lah. Soalnya teman kerjaku yang dari UPN dulu Riko kayak gitu. Aku jalan-jalan, tembus ya nih golf. Udah ini ada yang di golf, terus lewat itu ya, lihat Wonokromo. Aku nyampe. Pokoknya tembus-tembus kayak gitulah. Habis itu aku nyampe rumah. Alhamdulillah, aku dikasih bonus hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Aku muter-muter tadi. Tapi sampai aku nggak mikir diterima apa enggak, terserah lah pokoknya aku punya pengalaman ke mana itu, ke Patung Kuda itu Geraha Family, bagus-bagus tuh sekolah anunya itu, banyak luar negeri ya, banyak bule di sana, rumahnya bule di sana. Kayak gitu Geraha Family, Patung Kuda kayak gitu, luas banget, kayak di Puri Surajaya tuh kurang luas lagi. Ya Allah, aku ini gimana muternya di, masalahnya itu di dalam sekolahnya tuh, di dalam perumahan itu, di Geraha Family itu kayak gitu loh. Aku tanya-tanya ketemu sekolahannya kayak di rumah ruko kayak gitu. Oh kayak gini tau sekolahan matematika Jepang itu kayak gitu. Aku wes kalau nggak dipanggil memang aku nggak harus kerja di situ kayak gitu. Terus akhirnya aku sekolah di SD, 2 tahun di SD IT itu, di SD IT LH deket rumah kayak gitu. Ya udah, aku kan udah janji Pak Ustadz kalau aku di Al Muslim nggak cuman dua cuman dua tahun ya, ya wes enggak 2 tahun 3 bulannya nggak dibayar nggak apa-apa kayak gitu. Aku ngajar di Al Muslim tapi aku temanku yang kayaknya yang dapat di Al Muslim, ada temanku yang di Al Muslim. Aku semuanya banyak teman aku di Al Hikmah, di Al Muslim. Dulu aku ngajarnya di Al Hikmah, bercerita bahasa Indonesia kayak gitu. Di sekolah menyebar lah di sekolah-sekolah Islam. Ya senusantara ya, se-Indonesia. Kan ya pelatihan tuh dari mana? Dari Kalimantan, dari mana ya? Lupa aku. Yang aku tahu tuh dari Kalimantan dulu. Makanya mungkin IKN mau maju ya, Kota Intan ya. Mahal. Kota Intan, Martapura. Terus kalau mantan mau dijadikan IKN ya udah wes, aku mau siap-siap kayak gitu aja. Kalau nggak ada mitra wave pak, ya itu aja dipanasin di apa, nggak usah harus dikukus. Kalau sudah di kulkas dulu ya, misalkan sayur sayang banget kan, jadi kayak disangar gitu loh, disangrai, kayak disangrai, yang penting udah panas kayak itu. Kalau masih sayang banget kalau aku di sini tuh. Kalau di desa kan banyak ya kacang panjang, wah tapi mending dijual lah kalau udah punya kulkas kayak gitu. Frugal living itu gaya hidup nyaman kayak gitu, nggak apa-apa aku nih. Memang apa, harus mikir, oh, kayak gini nih. Kamu nggak perlu mikir yang lihat ya, cuman lihat aja, kalau lihat ya lihat aja kayak gitu. Tulisannya aja yang dilihat, ke angka-angkanya nggak usah lah, nggak usah dilihat. Aku mau nyiapin shower dulu ya, kayaknya aku kayak gitu aja sih, sederhana. Aku yang baru paling anakku nugget sama tahu tahu itu tuh, aku gorengnya kan dikit-dikit kayak gitu. Itu ayam panggang masih ada, daripada aku simpan cuman satu ya, aku kan belinya dua ya, terus aku sambil goreng hati kayak itu. Dari itu yang beli aku habisin dulu kayak gitu. Mungkin insya Allah nanti aku mau bikin ayam panggang. Coba aja nanti ya, aku bikin ayam paling nggak 1 kilo kayak gitu aja. Terus selanjutnya mau menu apa, itu hemat tenaga loh ya, buat aku hemat tenaga, hemat energi. Kayak frozen, kayak menurut aku frozen itu hemat energi, menurut aku hemat tenaga. Terus dari Pak Kau kan aku nggak bisa diam ya, jadi aku bikin sendiri kadang frozen itu, kayak ayam panggang kayak gitu. Ayam panggang nanti tinggal dipanasin, dipanggang kayak gitu loh. Aku bikin 1 kilo atau ya biar ganti-ganti kayak gitu. Ayam suwir kayak gitu terus aja. Anakku kalau daging suwir itu agak
agak riweh, katanya atos yang inilah. Mungkin belum ya, masih umur berapa sih, memang nggak terlalu suka daging sapi. Anak-anak kan ayam biasanya ya. Udah kayak gitu aja sih, aku mau tak terusin itu udah mengerti semuanya. Tapi kayaknya the realnya itu ini kan teori ya, the realnya tuh aku buat nggak kayak ayam panggang. Ya nggak apa-apa, aku maunya berhenti, tapi aku sempet putus asa sih sebenarnya, tapi nggak apa-apalah. Kalau katanya hobi itu memang asik kayak gitu, nanti ada dapat apa ya, yang penting ada kenangan dulu, nanti masalah itunya biar Allah yang ngatur rezeki aku kayak gitu. Allah itu berpihak pada bahagiaku sih, bukan pada kayak gitu. Orang mudah bersyukur tuh ya kayak gitu, nggak apa-apa. Kadang aku jengah juga ya sama aku, kenapa aku mudah bersyukur kayak gitu. Aku mau tanya sama Ustadz, kenapa Ustadz mudah bersyukur tuh kadang banyak musuhnya loh kayak gitu. Kok bisa? Iya, banyak musuhnya. Kenapa sih dia bersyukur padahal dia bisa loh sebenarnya ini. Padahal orang tuanya ini. Kenapa sih harus kayak gitu? Padahal eh kayak gitulah. Cara aku bikinnya tuh cara mendidik kayak gitu ya. Prinsip kayak gitu ya. Prinsip aku kayak gitu. Prinsipku itu kalau sudah jalannya sulit, aku malas kayak gitu. Gitulah. Jalannya sulit, malas apapun itu. Kayak misalkan aku udah nemuin ya tuh tempat les itu ya, tempat les itu udah nemuin ya, itu aku kasih, aku udah nggak nunggu wes paling nggak kira, aku udah yakin itu nggak kira diterima, aku atohe kaya ngono. Wes kaya les-lesan, aku butuh sinau meneh matematika Jepang itu kan harus trik-triknya ada ya, harus harus belajar lagi loh, beda dengan matematika biasa, kan ada prokape atau ada matematika Jepang itu trik-trik, pakai trik-trik kayak gitu cepet kayak gitu. Udah ya, ini aku mau ngomong apa lagi, judulnya apa enaknya ini. Judulnya apa ya, oh ya itu bila jalannya mudah, itu namanya jalannya, jalan ke surga itu mudah kayak gitu. Itu kalau jalannya mudah itulah takdirku kayak gitu loh. Udah ya, kalau kalau sulit, kalau misalkan sulit ya beberapa, aku kayak kayak cinta sejati aku kayak gitu ya, aku sangat berjuang karena aku kepingin cinta sejati itu bahagianya tanpa celah ya. Jadi kalau anak-anak sekarang, kalau kayaknya, kalau aku pikir nggak tahu ya, itu mungkin bukan, kan banyak yang kecewa ya, pernah ada istri ustadz yang nggak tahu ada media sosial seperti ini menampilkan kayak gini ya, foto-foto kayak gitu ya, belum biasa kayak majalah gitu ya. Oh ada TV kayak majalah kayak gitu, bisa majalah aja cuman dibalik-balik ya, bisa omong-omongan, bisa ngobrol kayak gitu, ada yang kayak gitu yang maksudnya kaget, bukan bukan shock terapi juga ya. Wah kayak gini sih, kayak gini kayak gitu, makanya ya mungkin sakit ya, pasti sakit kalau aku udah dikasih tahu kamu kan, aku kamu lebih mikir gelang kan daripada HP. Bukan kayak gitu, kalau gelang bisa dijual juga, kalau HP itu kan harus internet ya, harus tiap bulan kak listrik. Aku udah sampai ke sana mikirnya sih, pokoknya aku hal yang ngoyo tuh aku nggak mau, karena aku nggak survive kayak gitu loh, kalau ngoyo itu nggak survive kayak gitu. Tapi kalau memang itu jalannya sulit, memang kalau karena skenario kayak gitu ya kan, ada kayak contoh kayak ada jangka panjang jangka pendek kayak gitu, udah nggak usah di itu ya, nggak usah disesel-seselin gitu, nggak usah, udah jalannya kayak gitu. Aku umur sekian aku berhenti Facebook, kan mungkin berhenti vlogger, kalau aku tinggal nikmatin kayak gitu ya. Jalan jalan ke surga itu mudah, sebenarnya mudah kayak gitu.
Kalau misalkan masih berliku-liku itu hanya untuk memantapkan diri kita, bersungguh-sungguh enggak dengan takdir Allah kayak gitu. Kayak aku ya, Cinta Sejati aku sebenarnya aku dengan subscribe segitu ya memang aku buat kenangan. Dengan subscribe segitu itu aku nggak kan harus menjadi orang yang disenengin ya, sebenarnya orang kayak gini. Aku herannya itu aku udah introvert, aku orangnya tertutup kayak gitu. Terus aku aku kalau disenengin itu nggak mau kan. Kan semua ya teman-teman sejati aku tuh penjemburu sih, semuanya kayak gitu loh. Aku pasti menemukan orang yang pencemburu, nggak tahu itu mesti pencemburu. Aku pingin ngerti aja kalau nggak pencemburu kayak gitu. Makanya aku bingung juga kalau dapat aku nih takut dicemburuin, apalagi lebih banyak kayak gitu ya. Kalau nggak dapat aku juga takut disalahin kayak gitu loh. Buat apa kamu buat kayak gitu. Ya udah aku mikirnya impactnya aja kayak gitu. Anak-anak sekarang itu banyak yang maunya instan, ya nggak apa-apa kalau memang orang tua mampu, itu nggak apa-apa loh instan, nggak ada ya salah. Dari zaman nenek moyang dulu ya ada yang instan tuh banyak. Yang penting survive itu loh, mempertahankan mempertahankan semuanya yang diwariskan, ilmu, harta, eh, semuanya lah, nasihat kayak gitu aja. Aku bahasa akunya kayak gitu sih, bahasa akunya ini aku mau udah kayak gitu. Kayaknya aku nggak pingin, nggak tahu ya, aku pingin, soalnya terbatas banget bateraiku itu. Udah masih masih pada sepi, belum ada di masjid, belum ada juga ya kayak gitu aja. Jalan ke surga itu sebenarnya mudah, sesungguhnya mudah. Aku apa-apa kayak gitu. cuman ya cuman kayak gitu, aku nggak mau memaksakan apa kayak laki-laki jadi pacar aku, nggak mau. Dia pasti ngajak dulu, habis itu kamu mau jadi pacar aku, ya aku lihat-lihat dulu ya. Tapi sebenarnya aku tuh orangnya tuh anu ya apa, adil kayak gitu. Misalkan dia, ya udah kalau kamu mau, kan aku dipinjemin buku kayak gitu. Kalau kamu bukunya itu, aku nggak mau bukunya ya, maksudnya takut dipikir matre kayak gitu loh ya. Aku kalau bukunya tak kembalikan, kamu mau terserah, jalan aja. Enak kan, pertimbangannya itu sangat tidak merugikan satu sama lain kayak gitu loh. Sama juga sama pak suami, aku nggak kepingin merugikan dia, dia juga jangan merugikan aku kayak gitu. Cuma ya wadah kayak gitu. Bahagia itu, cinta sejati itu harusnya tanpa celah kayak gitu. Kadang yang bikin celah itu apa ya, eksternal satu ya kayak gitu loh. Yang kedua, kita udah kokoh nih cintanya, ya namanya eksternal kan macam-macam ya. Kalau cinta sudah kokoh ya, ekonomi ya, anak kayak gitu. Ekonomi itu anak tuh ya kayak gitu ya, ada ya, kalau ibunya sehat, bapaknya sehat, anaknya pasti sehat lah. Terus yang paling faktor utama itu ekonomi. Ekonomi tuh jangan sampai, ya Allah, jangan wes, jangan kapok mama. Ya udah, makanya anakku, ya Allah anakku. Terus kalau sudah ekonomi mapan, udahlah jauh usah. Kadang kita terdesak ya, kayak harus ini kayak gitu ya. Bukan meningkatkan kualitas diri, bukan sih, kualitas hidup mungkin ya. Ya dengan kualitas diri sendiri mungkin. Nggak tahu ya, mungkin dengan uang segitu kan juga gimana, aku sudah mampu misalkan punya uang segitu, kalau aku masih tetap naik ontel gimana, padahal ada sepeda motor, aku mampu sepeda motor, kan kayak gitu sih ya. Kan kayak gitu kan, contohnya kayak gitu kan, nggak mungkin naik sepeda ontel terus kayak gitu kan, nggak mungkin becak terus kan, lama-lama ada bemo kayak gitu yang lebih meringankan manusia kayak gitu. Makanya kalau Buddha dulu
banyak tangannya lambangnya kayak gitu ya. Ya memang zaman dulu kan teknologi belum sepesat ini kayak gitu, makanya ada Flintstone itu apa zaman batu kayak gitu untuk bikin rumah kayak gitu loh. Makanya ya Buddha itu kalau sudah ya tetap aja sih kalau memang udah terbiasa dengan kerja ya kerja kayak gitu kak arep di slow ngono ya angel jadinya kayak muter otakku muter ya apa sih carane aku mundur pelan-pelan atau terus nanti aku pelan-pelan kayak gitu bener-bener seperlunya kayak gitu loh yang aku makan ya kayak gitu-gitu aja kayak gitu caranya aku ngatur menu makanan ya kayak gitu aja kecuali aku les lagi kayak gitu kan ada kelas kayak gitu kalau aku ada waktu kayak gitu ya tapi kalau sekarang kan legalitas nggak perlu lah kecuali aku jadi pegawai kayak gitu ya jadi pegawai apa di restoran Surabaya aku ada loh anaknya yang kontrak rumah dulu SHS sekolah di SHS anak saya sekolah di SHS Syahid Hotel Syahid School ya aku lupa anaknya Bu Mona tuh yang punya rumah sebelah sana itu kan rumahnya dijual habis dikontrak aku katanya mau ditempati saudaranya yang ada di Belanda habis itu ternyata di nggak mau terlalu masuk kayak gitu terlalu jauh Bu Mona ya udah mau saya jual tawarin aja ya laku berapa nanti habis itu aku mau beli lagi di agak-agak deket kayak gitu agak berjalan di nggak tahu di Delta Surya apa Puri Surya Jaya kayak gitu loh ya aku jualin kayak itu aduh selaku ya udah kayak gitu Bu Mona baik banget aku sama Pak Alek ya kayak gitu aku dikasih uang aku dikasih aku nggak mau loh padahal enggak Pak aku cuman saya lupa cuman nawarin aja nggak apa-apa nih rezeki anak kamu terima aja kayak gitu oh ya wes bapak aku cerita bapak aku Pak aku dikasih loh Pak segini loh harusnya tuh 2,5% loh kalau kamu jadi makelar jadi makelar tanah emangnya aku makelar Pak oh kan aku cuman itu kok kan aku cuman iseng-iseng nawari kayak gitu aku cuman iseng-iseng nawari terus cocok harganya mau kayak gitu terus aku dikasih sama Pak Alex sama Bu Mona ke sini kayak gitu pas aku udah di sini ini kasih anakmu loh aku nggak ngasih kamu kasih anakmu ya rezeki anakmu kayak gitu oh iya Bu makasih kayak gitu aku nggak mau loh sebenarnya kata bapak aku tuh cuman mungkin kalau kamu besok kerja BEO di marketing itu biasanya itu makelar apa calo tanah itu 2,5% dari harga kayak gitu katanya tuh kalau harganya segitu paling tidak kamu dapat 2,5 aku wongan gak iku kok gak apa jenenge duduk makelar kok aku cuma ngenalin terus orangnya seneng ya wis enggak guyon loh ya guyon namanya rezeki aku ya kayak gitu mengapa orang bersyukur itu kadang tapi aku nggak mikir ya aku nggak mikir dikasih kayak gitu aku cuma nyampein kayak gitu kalau yang itu Bu yang beli gimana yang ngenalin ya nggak apa-apa biar dikasih yang beli kayak gitu aja cuman berapa persen aku 1%-nya kok bapak aku bilang bapak aku tuh kayak gitu bapak gitu kayak gitu loh nggak apa-apa lah aku mau udah selesai nih kayaknya masih lama sih jam ini udah aku buka ya aku mau bikin teh dan mendidih udah kayak gitu aja itu udah ada tehnya aku tinggal bikin teh aku mau siap-siap ya manas-manasin tok aja udah ya